Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi tentunya di sini. Bukan bisik-bisik. Banyak yang baru, Bun. Ada yang baru nih, Bun. Ibu-ibu nih pasti sambil masak nonton Betul. kita, ya kan pengen tahu updatean artis-artis Ya. Indonesia tuh lagi ada apa aja sih? Nih, Pinter salah banget sih, satunya. Mama. Tapi Apa lagi? aku juga punya berita. Berita apa? Ini 3 artis. Habis nikah miskin? Baru aja cerai dapat lekes lagi. Oh, Langsung. artis garis baru cerai udah nikah lagi. Tandanya dia laku. Laku. Coba kita like mare. Yang pertama, Baru cerai nikah lagi. Ya. ya tapi Baru kan nikah cerai lagi. Jangan. Baru cerai nikah lagi, baru oke. cerai nikah lagi kalau memang Bagus. Berarti jodohnya cepet ya? Cerai, terus tiba-tiba menemukan pasangan yang baru yang merasa cocok, kenapa enggak? Ya, why Daripada not? lama-lama, ya kan? Ya. Dan Tapi alhamdulillah mereka semuanya pernikahannya sampai sekarang masih baik-baik aja. Kayak Benar, Mimi benar, Kade benar, kan benar, masih benar. baik-baik aja. Bener gak sih Mama Isda sekarang lagi terancam di ujung tanduk katanya? Siapa? Mama Isda. Mama bener, Mama lagi, Ma. gue sama laki gue lagi bahagia-bahagianya. Serius gara-gara kasus jalan tol. Bun, ini ya Ya kan, cowok-cowok teman saya di sini nggak mau nih cerita. lebih parah julidnya daripada kalian, daripada kita, Bun. Ya udah. Ya udah sebelum kita lihat bagaimana di ujung tanduk yang tadi itu yang karena di jalan tol Amarci TV tadi. Kita undang saja, inilah dia salah satu artis yang baru cerai sudah nikah lagi. Ya. Ya. Oke. Pengantin baru nih, Iya. fresh banget. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Jenita Janet. Janet di reject aja. Di reject. Wow, tambah cantik Janet. Oh. Kalau pengantin baru tuh Bang. gitu tuh. Lihat ya, mukanya cerah ceria manja. Tambah semok. Bahagia, aura terpancar nyata. Ih, cakep ya loh. kan? Serius? Janet tambah cakep loh. Serius? Ingat nggak waktu itu? Oh tahu ya? Yang di TV Yang sebelah. cuma ngelewat doang? Iya. Wangi pengantin Ih, mah nggak beda tahu ya. berdua, nggak tahu. Yang mana Tahu ya? sih? Yang mana? Kita pernah papasan tapi cuma lewat doang. Iya, gitu. sama cowoknya yang baru waktu itu. Oh yang ini yang sekarang suaminya. Iya. Si papi belum tahu kalau sama yang ini kan juga memang nggak lama pacarannya. Bahkan Oh, kita udah dari pacarannya- sebelum cerai? Enggak lah papi. Aku Oh. aja kenal dia Jangan dari pas gosip, Januari. Buya. Pas Gila Januari. deh. Iya. Pas pacarannya baru kok. Oke, sebelum kita Pacaran ngobrol nggak lebih pacaran? lanjut sama Janet, Enggak pacaran. kita lihat dulu artikel nih ya. Ya. Barbuk cek. Dia. 6 bulan mah lama tahu. Aku tuh kadang-kadang bingung juga ya sama Ya. teman-teman kita pacaran lama juga. Nggak akan dinikahin kapan gitu kan? Nggak nikahin. Terus kita pacaran cepat juga karena satu, aku tuh pengen kita berdua tuh halal dalam arti kita mau kemana-mana, mau ngapain aja. Kalau udah Iya. halal Nggak ada kan Kapan fitnah. aja nggak ada tuh fitnah. sekali. Enggak ada Paling. fitnah. Terus nggak, Ya kan? terus kita juga kan punya keluarga kita sama-sama pernah trauma juga. Saya pernah gagal, terus Danu juga pernah. Oh, Danu juga pernah gagal, berarti dia ini juga. Iya. Dudas juga. Duda. Iya. Jadi kita sangat menjunjung tinggi kenyamanan. Nilai-nilai kemanusiaan. Kenyamanan orang tua kami. Kesempurnaan berdua. cinta dari Rizky Kesempurnaan. Febian. Intinya mah jangan sampai mengundang fitnah gitu ya. Benar, Mam. Nah. Kenapa nuansanya milih pernikahannya di alam terbuka kan lagi takut musibah. Bernuansa Daripada ke alam. alam bah dukun. Daripada ke Fethi Vera mendingan. Iya. Apa karena COVID? Karena kalau di dalam ruangan takut atau gimana? Salah satunya itu karena kita punya keluarga juga yang memang usianya udah pada sepuh-sepuh. Jadi kita memilih outdoor biar lebih terbuka aja. Terus juga memang konsep kita berdua tuh kita senangnya menyatu dengan alam. Tuh dengan alam dia, kalau dia kan ada keluarganya. Kalau nikah lu kan bertelur dulu kan. Dilahirkan. Tapi Janet ngomong-ngomong, waktu pernikahan Janet sama sang suami tercinta, Danu. waktu itu sang suami maharnya apa sih kalau boleh tahu? Jadi aduh sebutinnya enggak enak ya Iya Mam. katanya sampai rumah senilai 12 miliar, mobil senilai 5 miliar, itu benar gak sih? Jadi gini, Iya. pas kemarin kita mau nikah, Iya, iya. karena kemarin dia tahu aku digugat Gonogini, rumah aku kan. Iya. Jadi aku tinggalnya tuh mencelak-mencelek. Karena kamu mencela-mencela akhirnya Danu memberikan kamu rumah. Nah itu kemarin tuh kita, aku itu yang bikin aku yakin sama dia bukannya apa-apa, bukan karena oh di matre nih Janet, enggak bukan gitu. Tapi aku ngeliat tanggung jawab seorang
calon Laki-laki. pendamping Iya. hidup aku gitu kan. Aku nggak pengen nanti kamu nikah sama aku, kamu masih luntang-lantung. Dan gosip miring di luar sana dari kubu sebelah tuh Dia dibilang mengatakan bahwa mengatakan bahwa Ada kubunya loh. ada kubunya, ya kubu Iya. sebelah mengatakan bahwa wah Danu mah cuma pansos doang, katanya pengusaha, jadi numpang tenar sama Janet biar usahanya lancar gitu-gitu. oh ada isu kayak gitu. Ada isu Emang kayak- usahanya Danu tuh usaha bergerak di bidang apa? Di kuliner. Saya yakin apa Janet akhirnya memutuskan Danu wah sama Danu ya. Iya. iya. Awalnya gini, aku tuh sama sekali Danu ini adalah salah satu laki-laki yang hampir terlewatkan. Oh sempat terlewatkan, terabaikan, tersia-siakan, teraniaya. Wah. Oh karena Janet begitu ketok palu yang antri banyak. Oh, nah sekarang harta gono gini akhirnya masih dipermasalahkan nggak? Udah kepo banget. Balik lagi lah nih, papat Enggak, kan Janet yang ngomong tadi harta gono gini seperti gitu kan. Nah itu masih di Masih, jadi kan kalau gono gini emang itu mungkin efek dari masa lalu aku. Dan yang bikin juga bukan aku kan. yang tinggal di rumah itu siapa sekarang? Rumahnya kosong. Kosong ini. Rumahnya kosong karena kita Sayang juga tahu daripada begitu. rumah kosong tapi tetap nyicil aku. Tetap oh jadi kamu yang bayar cicilannya. Cicilan. Sampai detik ini makanya aku tuh kayak Berarti punya kamu dong rumahnya Iya, harusnya. atas nama makanya siapa? Bahkan ini DP-nya pun aku yang DP-in, nyicil tiap bulan. Jadi aku tuh kayak masih bingung aja ini. Dibilang harta bersama di sebelah mana dong kalau Tapi misalnya atas sampai- nama siapa sayang? Aku. Ini yang rumah yang Udah, di itu mah rumah Pondok kamu, Gede. Fix. Pondok Gede ya. Jadi yang bayar DP kamu, yang nyicil kamu, yang kerja kamu, tapi si mantan dulu ngebantuin pekerjaan kamu gitu ya. Mantan kamu kerjanya dulu apa Jadi sih? dulu tuh ngebantuin, tapi Manajernya kan dia. posisinya sebagai manajer, Mam. Jadi bener kan dia bilang semua uang dari hasil nyanyi ke rekening aku bener. Tapi habis dari itu nanti dia akumulasi nih. Iya. Selama sebulan ada berapa kali job, ditransfer ya. Sama aja, kita mah cuma numpang nyimpen doang, hanya lewat doang. Tapi kamu ikhlasin aja apa tetap mau diurus nih? Untuk yang gono gini ini, Iya. kan dia tetap mengacunya tuh, kata Bang Hotman gitu-gitu, kata Bang Hotman. Aku juga, Emang pengacaranya Bang Hotman? enggak, bukan. Oh, cuman kata Bang Hotman. Katanya, jadi Kata dia Bang tuh Hotman. ngambil itu. Ambil kesimpulan Ngambil dia. kesimpulan, saya punya keyakinan bahwa harta yang dimiliki pada saat pernikahan itu harta bersama. Bersama. Walaupun istrinya kerja keras, suaminya di rumah nganggur, tetap dibagi dua gitu. Memang mama juga sempet lihat tuh curhatan-curhatan mantannya Janet. Tapi Mohon ini maaf juga ini Jenita Janet bukan Mama Dede ya, curhat-curhatan kita. curhatan mantannya Janet di TV-TV. Tapi ini juga nih mama punya curhatan mantan istrinya Danu. Ada? Ada. Mantan istrinya, suaminya Janet yang sekarang? Ada yang bahagia memulai kehidupan barunya, lalu kusampaikan kebahagiaanku melihatnya bahagia, alhamdulillah. Sejenak terdiam, kusampaikan pada hatiku semua baik-baik saja. Hal terbaik mencintai, melihatnya bahagia walau bukan dengan aku di sisinya. Bukannya, aku sudah berhasil membuatnya bahagia sekarang. Selamat berbahagia, kelak itu juga akan datang kepadaku. Nih bagus nih, ya. Ya. Dia bagus nih mengucapkan selamat berbahagia. Tapi kelihatannya masih belum move on juga kali ya kayaknya. Kalau dari kata-katanya ya, bukannya aku sekarang telah membuatnya dia bahagia, kata dia gitu. Mungkin karena dia udah pergi juga ya udah gitu. Ya udah. Tapi kalau ini sih kalau aku ngelihat, kalau Janet gimana tanggapannya? Kalau tanggapannya ya namanya juga kan mantan istri, sama aja kayak aku punya mantan suami. Walaupun bagaimanapun mereka adalah bagian dari cerita hidup aku dan sama Sejarah. dia. Ya. Diundang nggak tadi Menjadi mantan istrinya? sejarah. Enggak sih sebenarnya karena tamu juga kan dibatasi. Oh terbatas, Kan. limited edition Dan ya juga benar. mungkin kalau diundang ya Edition. mau datang mau enggak kan kita nggak tahu juga. Tapi makasih banyak untuk semua teman-teman ini, Masya Allah ini mah bener-bener Janet baru ngerasain banget perhatian dari termasuk orang-orang yang belum kenal Janet. Tapi mereka tuh ikutin perjalanan Janet dari Benar. mulai perceraian kemarin. Dan Ini mereka mendoakan kamu ya. mereka mendoakan yang benar-benar kayak mereka udah kenal jauh. Dan satu hal di sini yang pengen aku tegasin bahwa mungkin banyak orang yang bilang Janet cepet banget move on-nya. Iya, Jujur, aku tipe orang yang sangat tegas terhadap hidup aku. iya. Bahkan ingin meyakinkan diri aja kemarin aku akan minta cerai nih. Karena aku ngerasa bahwa pengkhianatan itu Pengkhianatan artinya ada yang selingkuh. Wadidaw. Pengkhianatan artinya ada yang selingkuh di dalam hubungan kalian. Plosan. Wadaw. Pengkhianatan seperti apa Janet? Tolong jelaskan Janet Janet. Pancing Janet lagi ya. Pengkhianatan seperti apa yang terjadi? Di mana? Berarti di mantan suami kamu Jam berapa, Mam? ada pengkhianatan? Tapi sekarang yang penting itu semua Ini sudah belum terjawab. intinya gini, perempuan itu akan bertahan sekuat tenaga, selemah apapun untuk mempertahankan rumah tangga. Kecuali Tidak akan ujuk-ujuk minta cerai. selain Kecuali Kalau Selain nggak ada, ada perselingkuhan.
Artinya ada orang Jangan menodai. ketiga di dalam hubungan Ada nggak? Janet dengan mantan suami yang dulu begitu? Jangan menodai. Awalnya nih aku mau keep aja, mau jaga aibnya dia karena orang yang dia deketin pada orang saat yang dia itu? selingkuhin itu. Perselingkuhan terjadi. Oke. Oh my God, akhirnya terungkap. Seperti apa? Terus seperti apa? Aku males banget. Cuma gini, sorry. ketika dia banyak ngoceh di media, ini jangan jadi fitnah. Jadi nih sebelum kan dia bikin lagu katanya. Bikin lagu. Jadi seolah-olah menceritakan dirinya sendiri ketahuan selingkuh. Oh, jadi dia perselingkuhan. Sebetulnya itu yang terjadi. Terus dia mengalibikan bahwa kamu tuh ini harus dilihat ya pemirsa netizen katanya. Ketahuan kan siapa yang jadi pengkhianat. Biasanya pengkhianat itu nikah duluan gitu. Oh, dia ngomong begitu padahal sebetulnya tidak terjadi dalam diri kamu. Ya sekarang bisa dibuktiin aja kalau memang selingkuh, mana buktinya. Apakah wanita tersebut adalah artis juga, penyanyi dangdut juga, betul? Yang diorbitkan oleh dia juga? Janet kenal. Yang lebih parahnya lagi, itulah. Wow. Kenapa ke gua? Ini rahasia yang tidak pernah terungkap diucapkan oleh Jenita Janet. Dan sesaat lagi Jenita Janet akan mengungkap siapa dalang dari perceraian Jenita Janet dan mantan suaminya. Dan kita akan undang. Apa sih dia bilang? Pegang. Nggak, orang mau megang lu maju sendiri. Jangan kemana-mana, tetap dibisik-bisik. Sabar ya, Bu. Sabar. Oh jadi gitu. Nah sekarang tapi bukan bagaimana dari mana mengapa gitu ya. Itu tuh Ngomong apa sih? Karena gue agak takjub tadi mendengar. Ya. Cuman kita tahu gini tadi gue ngerasa obrolan kita pas iklan masih ada yang dia titip-titipin. Benar. Tapi asalnya aku nih sebenarnya tidak mau ngomongin ini, tapi perlakuannya dia, perkataannya dia di media ini memancing saya. Hal apa yang membuat ngomong, lo merasa tersakiti dengan perkataan dia? Untuk menjawab, Ya. padahal saya udah jaga banget. Perceraian kemarin aja saya nggak masukin ke salah satu alasan saya minta cerai. Oh iya? Perselingkuhan Kamu ini. segitunya, Neng. Ya saya nutupin banget karena Maksudnya ya udahlah. Ada buktinya nggak? Mau baik-baik gitu ya. Hah? ya kalau pisah pengen baik-baik. Terus di situ juga di dalam perceraian, kalau misalnya pun ada harta bersama, harta bersama yaitu harta yang dikumpulkan dua pihak nih harus rata 50-50. Kalau Ya. kita berdua gitu jangan Ya. yang sepihak. Kalau yang sepihak uang aku doang atau uang dia doang, apakah bisa disebut harta bersama? Ya. Bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Baik-baik, kekeluargaan. Tapi ternyata dia tidak ada itikat baik untuk nelpon bapak Ngomongnya, saya, ibu kamu, saya. dia ngomongnya nggak ke Janet dulu atau ke keluarga dulu langsung ke media gitu? Enggak, ke aku dulu dia WA gitu. Oh. Gimana senang kita urusin aja gono gininya gitu. Ya. Gono gini uang harta bersama yang mana? Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, dia ngelis aset aku semua. Terus aku bilang kalau kamu memang pengen, dia kan bilangnya cuma pengen rumah di Pondok Gede, pengen mobil Civic, Lagi. sama motor Harley-nya. Kenapa dia? Duitnya pakai duit siapa belinya Kan tuh motor Harley? kamu beli pakai duit kamu ya? Jadi gini kalau rumah, mobil yang dia minta itu kan memang aku beli sendiri. Nah motor Harley ini ya hasil dia yang dari uang yang 20% itu. Iya. Oh jadi beliin sebenarnya itu. walaupun suami, manajer kamu membayar fee sesuai, Iya, sesuai. Sebagai artis Perjanjian. dan manajer. Heeh. Sebenarnya kan berarti ya, gue nggak ngerti deh. Aduh, kenapa ya ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada pasangan kita atau istri kita, kenapa harus diminta lagi? Kalau lu, Kalau gue udah gue kasih. lucu, Iya. cok. Ngapain harus diminta lagi? Keren. Keren Keren. kayak gitu. Harta itu nggak bisa dibawa mati, tapi kita Tapi kan lu gimana kan masih cara- belum nikah, masih Iya. pacaran. Tapi gimana caranya kita tuh harus membahagiakan pasangan kita gitu loh. Belum nikah aja begitu ya, apalagi udah nikah ya. Gue bilangin gue maharnya pengen. Kue bacang. Kue main bentuknya begini terus segitiga soalnya segitiga. Kue wajik. Iya. Tapi balik lagi Pi, jadi sebenarnya aku tuh pengen cerai dengan dia tuh baik-baik. Karena kita punya keluarga yang memang aku pengen silaturahmi kita tetap terjaga. Tapi Ya biar ternyata bagaimanapun kan tadinya kan kalian baik-baik. pasangan. Tapi setelah aku bilang kalau pengen harta gonong gini silahkan dulu pamit dulu sama orang tua saya, ibu bapak secara kekeluargaan. Tapi ini mama bapak saya alhamdulillah masih umur panjang masih ada. Tidak ada dia nelfon dari keluarganya atau konfirmasi untuk minta harta gonong gini. Aku bilang kalau tidak ada telepon ke orang tua saya atau nggak ngomong secara kekeluargaan ya udah urus aja ke pengadilan gitu.
Oke. Jadi dia nunjukin screenshotnya tuh pas kata-kata bawahnya doang. Silakan aja urus ke Oke. pengadilan. Tapi Sebelum kita duduk ke Bang Jalu, kita akan memasuki dulu suatu fase di mana fase ini adalah fase yang dinamakan julid atau valid. Julid atau valid? Kalau mantan suami kamu ya mengatakan bahwa kamu dekat dengan Danu yang jadi suami kamu sekarang sebelum bercerai. sebelum bercerai agama. Iya, sebelum bercerai apapun namanya. Udah cerai agama tapi belum Ketok palu. ketok palu. Kan cerai agamanya September, Oktober, November, Desember, Januari aku baru kenal Baru sama kenal Danu. Oh, Iya. Januari. berarti 3 bulan setelah perceraian Iya. dong. Oke. Tapi memang baru cerai agama. Itu cerai agama. Masih proses untuk Cerai negara. Cerai negara. Tapi Karena kan prosesnya panjang, kemarin sempat pandemik juga kan, jadi memang panjang. Tertunda. Tapi ketika proses perceraian negara itu sempat wadidau juga nggak? Wadidaw itu apa? sih? Mau rujuk lagi. Pernah. Pernah. Nah ya kamu Itu kan di- sebenarnya ini udah pernah rujuk tahu dia Iya, tuh. iya. Makanya kenapa? Karena waktu itu dia bilang kan saya dijebak. Terus aja dia di infotainment tuh Alif tuh bilang dijebak. Nih saya ngomongin, karena kamu memancing, saya harus jujur ya. Sebenarnya saya punya yang sekarang merapat ke kubunya dia nih. Merapat jadi justru merapat, iya. berkhianat, berkomplot. Pada saat itu dia benar-benar meyakinkan Teh, jangan sama Alif. Pak Alif mah katanya udah nggak nafkahin, malah sekarang minta dibayarin kos-kosan, minjemin mobil. Dia ngomong sendiri sama aku. Pertama kali ngebongkar ini semua ya. Yang pergi Iya, ke kubu iya. itu terus. Nah sekarang dia tiba-tiba berbalik arah karena Allah membukakan semua kebenaran bahwa si ini ternyata punya niat yang Nggak baik. Tidak baik alias buruk. jadi Apakah semua itu? yang dia tahu masih mending dia ngomong seadanya, ini ditambah-tambahin sehingga menjadi fitnah. Dan mungkin akhirnya si Alit jadi Percaya, jadi panas. Ini yang dinamakan ular berkepala dua, bermuka dua. Serem ya. Wah. bahaya. Julid atau valid? Belum ada tulisannya. Waktu yang sama Kita kayak ini. mantan Jenita Janet Ya. nggak mau, katanya kamu nggak mau punya anak demi karir, bener nggak? Enggak, bohong banget. Bohong banget. Karena pada saat itu kita berencana, malah kita udah deal-dealan 2019 ya aku pengen punya anak, please aku pengen adik aku ya udah 2 anaknya. Aku pengen deh, aku suka sedih, maksudnya sedih itu dalam arti kebahagiaan yang aku rasain sama adik itu berbeda. Adik lengkap sempurna dengan keluarganya, punya Dan anak. Tapi aku bisa sukses di karir tapi belum punya anak karena di program KB Iya. gitu. Jadi aku ngerasa kayak sekarang udah saatnya nih 2019. Tapi Allah memang- berkata lain. Berarti kamu memang sama Alit dulu memang sengaja menunda. Menunda pakai KB, kita berdua Pakai kesepakatan. KB. Pil jenis pilnya apa kalau jenis pilnya? Dipasang pakai Dipasang. merah. Jadi ini jangan jadi gosip kayak kata kemarin kan, Janet kayaknya nikah buru-buru gara-gara Hamidun, ya kan? Ternyata Padahal enggak ya. aku punya dokter di Cibubur, Dokter orang kan? orang Iya orang. Kalau Masa di sini dokter hewan. dokter kandungan. Jadi aku tuh kemarin baru lepas KB sebelum akad nikah gitu. Lalu Jadi lepas. kalau misalnya tiba-tiba langsung hamil pas akad kan nggak mungkin, hebat banget gitu. Jadi Iya. ya itu tadi, jadi untuk menghempas omongan netizen, jangan body shaming. Kalau aku gemuk emang kenapa? Gitu karena aku harus. Aku juga gemuk. Nggak ada yang ngomong, Banyak tahu. yang hamil. Kadang-kadang kita tuh kalau di TV kelihatan gede padahal aslinya kecil. Iya betul. Di Apanya? foto tuh kayak gede gitu. Kayak mama kan kecil semua kan. Kecil semua gue main. Perutnya, tangan Iya kecil semua. Ada lagi Repot. julid Oke, atau valid? selanjutnya julid atau valid? Apakah benar uang Jenita Janet selalu dipergunakan oleh mantan suaminya untuk membeli sesuatu keinginan atau hobi sang mantan suami? Seperti airsoft gun, action figure, Wah. motor gede, Itu hobi. dan lain-lain. Hobi yang mahal loh itu. Julid atau flight? Julid atau Nah, ini valid? ada julidnya, ada flightnya nih. Julidnya apa? Flightnya Julidnya apa? adalah itu sebenarnya uang hak dia yang 20%. Terserah Jadi dia mau. sebenarnya Janet silakan aja. Jadi Terserah. dia memang uangnya ke aku semua. Awalnya dari kerjaan, tapi setiap bulan dia itu mengakumulasi berapa nih 20% dari semua job aku transferin cus ke dia. Dan tapi ternyata yang dia beliin tuh bukan kebutuhan keluarga kayak buat nyicil rumah, beli mobil. Ternyata dia lebih memilih untuk membeli hobi-hobi yang mahalnya itu airsoft gun, 2 motor gede 1000 cc. 2 motor gede 1000 jadi 2000. Tapi satu sih, dia
Jadi yang paling terakhir ya motor Harley-nya. Tapi sayangnya ini Harley. dua motornya ini yang gak dia masukin. Motor 1000 cc-nya yang dia gak Tapi masukin. pertanyaan gue, dia cuma manajer 20% bisa beli motor gede dengan cc besar, itu kan harganya ratusan juta. Lah gue belum punya motor gede. Tandanya Janeta Janet sama suaminya dulu, mantan suaminya lebih gede penghasilannya daripada lo. Sekarang Lu pacar lu tiap hari syuting, stripping, duitnya makin banyak. Makin banyak. Lu masih tinggal di rumah kakak lu. Ya Allah, Bi. Aduh, Bang Billy, Kasihan sabar. banget gue malu. Pemirsa, apakah pemirsa ingin menyumbang sedikit harta kalian untuk ke Peduli Billy agar Billy punya rumah sendiri? Silakan. Jangan gitu banget tahu. Anak gue kaya, ini duitnya banyak. Iya. Oke, jadi Janet aja begitu ya. Jadi itu ada julid, ada valetnya ya. Iya. Nah, sekarang kita akan ungkap lebih jelas di Bang Jalu, Bangku Jawab Jalu. Penasaran, ayo cuy sini nih. Janet, lihat sini, lihat apinya. Ayo, tapi ya. Relax, Ya. relax. Oke, lihat sini. Oke, buka mata. Oke, Janet, ya. Relax, Janet, relax. Relax, dengarkan tadi artinya induksi yang tadi ada saya berikan ke kamu dengan Induksi. tadi api yang tadi sebegitu besar itu akan membuat kamu semakin relax, tenang. Dengarkan kata-kata saya, perintahnya adalah saya kembalikan ingatan kamu ke masa-masa beberapa bulan terakhir, 1 tahun terakhir, di mana kamu bisa menceritakan apapun yang saya tanyakan. Pertanyaannya, sebetulnya kalau boleh dijawab dengan jujur, sejujur-jujurnya. Kamu kan kemarin cenderung menyembunyikan alasan perceraian kamu. Tapi kalau boleh cerita ya, dan kamu tidak keberatan, sebetulnya apa sih yang membuat akhirnya kamu menyerah setelah 10 tahun menikah? Pertimbangan yang sangat berat sih sebenarnya karena aku jujur aku tidak melibatkan orang tua dalam aku mengambil keputusan untuk bercerai. Iya. Karena satu, aku nggak mau jadi beban untuk orang tua. Mamah juga punya penyakit mah yang nggak bisa dengar kabar menyedihkan. Jadi aku perlahan ngasih tahu mereka. Sampai akhirnya aku banyak menyendiri, banyak murung. Bahkan asisten saya yang pernah sempat nemenin saya seperti orang linglung. Seperti orang linglung, Iya, berapa lama? Sekitar 1 bulanan. 1 bulanan. Kenapa? Kayak mencari ketenangan diri, kayak bener-bener introspeksi, ternyata rumah tangga aku gagal gitu. Setelah 9 tahun lamanya aku bertahan. Dan sempat gagal juga di masa tengah-tengah Masa itu. lalu iya, aku kan belajar, oh, aku pernah gagal, aku nggak mau gagal lagi gitu kan. Untung waktu pada saat itu belum sampai negara kan. Iya. Itulah dimana aku pengen bener-bener manfaatin, tapi sekarang di titik ini, aku bener-bener harus ngambil keputusan untuk masa depan aku ke depan. Karena apa? Aku ngerasa kayak, aku layak bahagia. Jadi kamu tidak bahagia dengan suami kamu kemarin? Ternodai dan jadi cacat setelah dia Apa? berpaling lah sama Berpaling dengan yang lain. Dari mana kamu tahu? Ada buktinya atau tidak? ada. Apa? Jadi indikasi aku curiganya itu sebenarnya udah lama. Iya. Tapi aku tipe orang yang balik lagi. Aku akan perjuangin. Ya. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Tetap positif thinking. Enggak nggak mungkin kayak Artinya gitu. belum pasti dia selingkuh dong? Ada buktinya. Ada buktinya? Ada buktinya. Pengakuan dari orang tersebut dan juga pengakuan dari Alip sendiri, bahkan ketika pertama kali bercerai sama aku, cerai agama, yang dia hubungi adalah orang ini. Orang ini? Perempuan ini. Yang jujur saya dan keluarga besar saya syok. Karena kamu mengenal sangat baik. Sangat mengenal dia. Alasannya adalah dia bisa mengurus saya, dia bilang. Dia bisa mengurus saya tiap pagi bikinin kopi, segala macem gitu, ngeberesin baju. Ketika Janet tahu, apa perasaan Janet? Apakah di saat itu hancur sehancur-hancurnya? Apa yang Janet lakukan? Apa? Kalau pengen nangis, nangis aja. Keluarin semua. Kaget. Karena aku terlalu fokus kerja. Cari apa ya namanya supaya aku punya rumah tangga yang mandiri, supaya aku bisa cepat-cepat ngelunasin rumah, supaya aku bisa nunjukin ke keluarga besar aku bahwa
kami berdua baik-baik aja kok, walaupun aku yang harus kerja keras gitu. Sebenarnya aku nggak mau sih kayak bikin orang tua kami khawatir, karena mungkin mereka juga tahu ini Neng kapan sih tidurnya, jam 2:30 masih online. Iya mah baru pulang dari luar kota. Oke. Wanita ini tinggal juga serumah dengan kalian? Ya, Berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Dan kamu baru tahu setelah bercerai? Nah, waktu dalam masa perceraian ini, ketika kamu bercerai, perempuan ini masih ada di rumah kamu atau memang udah pergi? Enggak, dia udah pergi karena dia pun takut katanya. Dia pun takut kalau misalnya Alif masih ngedeketin dia mulu, aku akan bilang sama Teteh gitu. Diancam kayak gitu sampai akhirnya dia keluar. Artinya wanita ini juga terpaksa kah? Terpaksa berhubungan dengan... Mungkin iya, tapi aku nggak tahu kan, karena aku bener-bener kesekip dan aku kayak kenapa aku nggak kepikiran ya mereka ada main gitu. Ada hubungan. Kenapa aku sampai Nggak sadar. pada saat itu udah dia tuh udah kemana-mana sama Kayak aku. keluarga, soalnya kamu udah terlanjur percaya sama mereka berdua. Sebenci apa kamu dengan mantan kamu? Jujur. Aku malah bersyukur karena Allah sudah membukakan mata hati aku, pikiran aku. Yang selama ini mungkin 9 tahun tuh menurut aku lama banget. Aku sama dia berjuang, iya, aku tidak akan melupakan kebaikannya dia gitu. Begitupun aku tidak akan mengungkit lagi kebaikan aku, enggak. Aku ngerasa bahwa ini adalah perjalanan kami berdua dalam rumah tangga, ini perjuangan kami. Oke, sekarang kalau bisa membuat kamu lega, membuat kamu lebih lepas lagi, apa yang ingin kamu katakan sama mantan suami kamu agar tidak merasa terganggu lagi? Silakan, omongin semuanya. Alif, kita sudah berada dalam kehidupan yang berbeda, kehidupan kita sudah masing-masing. Sekarang saya mau fokus terhadap apa yang sudah jadi masa depan saya. Saya udah ikhlas dengan apa yang sudah kamu lakukan. Dan mudah-mudahan perjuangan kita berdua pun itu menjadi amal ibadah pada saat kita kemarin menikah. Biarkan saya bahagia dengan pasangan saya yang sekarang. Saya pun sudah ikhlas, kamu mau dengan siapapun. Jadi mudah-mudahan sekarang kamu bisa lebih fokus dengan masa depan kamu. Saya yakin kamu bisa lebih hebat, bisa lebih naik lagi derajatnya tanpa menjatuhkan orang lain. Aku doain kamu sukses. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita berdua, rumah tangga saya, rumah tangga Alif ke depannya bisa bahagia. Ya, mudah-mudahan kita lebih memakai hati nurani dan lebih dewasa dalam menghadapi Bersikap, apa yang terjadi sekarang. Oke, jadi Janet, lihat apinya. Mudah-mudahan tadi ungkapan kamu tadi, unek-unek kamu tadi bisa membuat kamu lega dan tidak ada lagi rasa apapun yang mengganjal dalam diri kamu. Dan saat saya matikan apinya, kamu bisa menjadi orang yang lebih bahagia lagi, lebih lepas lagi dan lupakan semuanya. Pemirsa, saat lagi kita akan undang seorang wanita. Apakah wanita ini juga yang akan menguak tentang hal yang menjadi rahasia selama ini? Apakah wanita itu justru adalah orang yang berhubungan langsung dengan masalah tadi? Setelah ini tetap di Bukan Bisik-Bisik. Sabar ya, Bun. Kembali lagi ke Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru ya, Aduh, baru banget tuh tadi apa yang diungkapkan. Tapi Janet pasti sekarang sudah merasa lega bahwa apa yang selama ini berusaha dipendam, tidak terbuka, dia udah ceritakan semuanya ke kita. Dan Janet mengutarakan ini semua baru pertama kalinya di Bukan Bisik-Bisik ya. Kenapa Janet mengeluarkan isi hatinya sih yang selama ini dipendam? Karena kata Janet dari pihak sanalah yang memulai terlebih dahulu. Untuk Seperti dan itu. Janet berbicara. Klarifikasi lah, lebih ke klarifikasi. Mudah-mudahan setelah ini sih udah nggak ada ino-ono ini lagi ya. Karena kan Janet sekarang udah menikah. Biarkan dia fokus sama pernikahannya. Dan Alif mudah-mudahan mendapatkan orang yang tepat dan bisa berbahagia. Nah benar nih orang tua nih kalau nasihatnya nih. Nah, namun saya sekali-sekali sayang kalau kita akan mendatangkan wanita ini di sini. Aduh, Uya. Oh, siapa? Ya udah,
untuk wanita yang di belakang bersiaplah. Ini langsung saja kita panggilkan misteri guest kita. Silakan. Dari mana sih? Kemana sih? Kemana sih? Oh, sini Wika, tunggu dulu. Jadi ini cewek itu Janet. Ujuk-ujuk sini aja, kasih tahu kali. Apaan sih? Ada apaan sih nih rame-rame? Tunggu dulu. Bukannya udah balik tadi? Jadi cewek yang lu Duduk, ceritain, duduk, duduk, tadi duduk. cewek yang lu ceritain ini? Hah? Ini sahabat aku, sahabat pelangi. Yang mana? Yang mana? Jadi waktu Tadi itu ada cerita-cerita. Oh, aku tahu ceritanya banyak. Mama mau tahu nggak? Cerita dong. Mama Wika. udah separohnya lah. Tahu. Tahu separohnya. Apa yang Wika lihat dari seorang Janet soal kasusnya Janet? Kalau untuk jadi ini sih udah luar biasa lah, sabar, terus juga kuat, mandiri. Dan maksudnya aku kan deketnya memang gak cuma di tempat kerja aja gitu Iya. mah. Kita tuh masih sering main bareng. Jadi tahu bagaimana di Iya, dalamnya. tahu gitu. Sebenarnya Wika pernah Ya. mendengar cerita yang tadi Janet cerita, tapi Ya. Wika nggak mau menyampaikan itu ke Ya, Janet karena belum ada bukti. Belum ada bukti karena aku nggak, maksudnya ya aku bilang kalau emang bener kayak gitu coba aku kasih buktinya dong. Jadi kalau misalkan aku ngomong ke Teteh ya aku berdasarkan bukti, nggak cuma katanya-katanya gitu. Ya, ya. Sekarang Wika punya pacar baru nih. Janet tahu nggak? Bahas Teteh. Hah? Kenapa jadi bahas aku Hah, sih? tahu nggak? Jadi ya aku sama Wika tuh bener tadi yang dia bilang. Kita dekatnya bukan pas Karena di- sesama profesi pas aja. sesama penyanyi aja, bukan pas di panggung doang, tapi di belakang layar, di belakang panggung juga kita berteman, sahabatan bahkan. Kejadiannya yang waktu dia selengki itu pada saat Iya. itu baru Aku cerai. berpisah sama suaminya. Ya. Aku sebagai sahabat sama Uni Siti Liza, ayo kita harus bikin Wika bahagia. Kita berdua tuh Saling support saling lah. support. Iya. Kita bener-bener pesan hotel rame-rame, kita quality time selama 3 hari. Terus mantan suami kamu di Di rumah? Bandung, di rumah di Jakarta. Ada siapa aja di rumah itu? Ya sama si cewek itu. Nah itu Oh. dia kejadiannya. Ada bapak mama aku juga di atas. Oh ya? Tapi setelah kesini, ternyata banyak banget teman-teman aku yang digodain juga. Walah, lu sempet digodain juga nggak? Enggak sih. Karena kan dia tahu kalau aku sama Teteh kan deket banget. Jadi Tapi kalau Janet, kemarin waktu pernikahan Janet bawa pacar ya? bahas lagi mama masih Bawa aja. pacar Pacar ya? kan, Net? Kan udah lihat tadi fotonya ada pakai Kan kita belum lihat mukanya. Videonya juga. Uya, pengen dong dia di ini. Diapain? Hey. Siapa tahu kalau udah diginiin kasih lihat fotonya ke kita ya kan? Penasaran kan Bun? Mau tetap aja dia. Padahal dia udah lihat mukanya. Kita menggunakan tisu magic dengan SNI. Tenang aja, kakinya bisa di... Relax, Neng. Ya, Relax, relax. tegang banget. Iya iya Santai, iya. santai. Apa Ini perlu gue tidak, pegangin? ini tidak sesakit yang kau Udah bayangkan. nggak Bang Willy nggak usah dekat-dekat. Relax, relax. Oh, aja, yaudah, relax, yaudah. relax, santai. Iya. Oke, oke, oke. Nggak usah diraba-raba dong Bang. Oke, lihat sini, lihat fokus pada titik apinya, fokus pada titik apinya. Dan tak kenapa saat api tiba-tiba membesar secara seketika, kamu akan bisa bercerita apapun yang kamu ingin ceritakan dan apapun yang saya tanyakan. Oke, dan oke, tetap buka matanya, tetap buka matanya, tetap buka matanya. Oke. Wika Salim. Punya pacar baru sekarang berarti ya? Ya, Sayang dengan pacar baru sekarang. sayang lah. Apa yang menarik dari laki-laki ini? Orangnya apa adanya. Apa adanya? Apa adanya. Terbuka. Terbuka? Ya yang pasti ketika dia sama aku ya dia memang bukan punya siapa-siapa gitu. Dan itu yang bikin aku juga jadi mau jalanin ya memang dia sendiri walaupun ada anak. Dia terbuka, dia apa adanya. Ya itu yang bikin aku jadi mau jalanin sama dia gitu. Udah ada restu dari pihak keluarga? Kalau orang tua sih udah kenal. Cuma ya kalau untuk yang lebih jauhnya sih kita masih proses gitu. Oke, masih proses. Pengalaman berharga apa yang kamu bisa ambil dari kegagalan kamu yang terdahulu dengan pernikahan kamu sebelumnya? Ya pastinya aku lebih hati-hati lagi. Dan memang ternyata kadang-kadang kita kan nggak sadar ya sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita kadang-kadang adalah orang yang terjahat Iya. sama kita gitu. Orang Jadi yang terdekat dengan kita kadang-kadang. kadang-kadang ada orang yang paling jahat. Apakah pernah punya pengalaman sama dengan Janet?
Tapi kalau aku sebenarnya sih kalau udah sama yang lalu aku udah bener-bener kayak nggak mau bahas lagi. Artinya ada perselingkuhan juga di balik Nggak kegagalan tahu, yang nggak dulu. Oke. Nggak tahu gitu kan. Kalau aku kan kalau belum pernah ngeliat gitu. Langsung, oke. Langsung jadi aku masih yang nggak gitu, nggak tahu ya udahlah. Pokoknya kalau yang lalu sih aku benar-benar udah mau tutup. Ya udah, karena dia udah punya kehidupan juga, aku pengen jalanin kehidupan aku juga gitu. Harapan kamu dengan yang baru ini? Ingin cepat dinikahi apa? Sebenarnya kalau mau cepet-cepet sih, ya kalau nikah sih mau, siapa sih yang nggak mau nikah? Karena kan aku juga ya pengen punya anak gitu. Tapi kalau dibilang pengen cepet sekarang nikah nggak? Kayaknya sih nggak bisa secepat itu juga. Karena kan ya itu aku harus bener-bener yakin. Karena aku jangan gagal sampai iya, gagal lagi. karena aku pernah gagal ya harus bener-bener apa yang bisa bikin dia aku yakin kalau dia jadi yang terakhir gitu. Jadi memang aku masih proses untuk gitu cari keyakinan. Amin. Oke, kalau begitu Wika Salim lihat sini dan ntar lihat apinya. Saat apinya saya matikan, saya kembalikan kamu seperti semula dan oke, dan setelah ini seseorang yang misterius akan hadir di studio ini. Siapa sih? Apakah dari pihak Wika Salim, Janeta Janet atau justru Billy Sam? Bang Billy. Kenapa gue lagi? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru ya Bun. Sabar Bun. Balik lagi. Di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru, Bun. Ada yang tadi- baru nggak sih? Tadi ada yang baru tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan hilang dari ruang tunggu belakang. Oh, tiba-tiba takut ya. Kabur. Nggak, Pokoknya intinya mah gini lah, kalau dengar cerita dari Janet sekarang udah berbahagia. Ya. Mudah-mudahan baru saja menikah, mudah-mudahan langgeng, cepat dapat anak dan Amin. usahanya semuanya sukses Benar. ya. Amin. Begitupun Wika Yes. sekarang sudah mendapatkan calon Cepat suami. nyusul, ya. Mudah-mudahan cepat Ya. nyusul. Amin. Mudah-mudahan ini adalah jodoh terakhirnya Wika dan si Mas ya kan. Pokoknya kita semua berdoa untuk cewek-cewek cantik ini kehidupannya bahagia. Amin, amin. Ya udah, semoga bahagia buat kita semua juga. Jangan lupa abis ini nonton Selebritas Siang. Ya, Ya. banyak updatean dari selebriti-selebriti Betul sekali. tanah air ya. Ada berita tahu nggak kalau si itu tuh ternyata dia Ya Allah. makanya nonton Selebritas Siang. Penasaran? Sama. Saya juga. Oke, pastinya jangan lupa terus saksikan Bukan Bisik-Bisik setiap hari Senin dan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Bukan Bisik-Bisik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih wabarakatuh. banyak Janet, makasih Bye-bye. banyak. Bye. Yeay. Makasih semua. Tuh papi aku nih nggak usah papi sama